Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Landasan Utama Filsafat Pendidikan. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama ada Zabirina Nur Amaliyah, yang kedua ada Nadia, yang ketiga ada Nur Fadila, dan yang keempat ada Eli Fakarina Utari, yang kelima ada Leni Dia Safitri, dan yang keenam ada Syahrul Rioni. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filsafat pendidikan. Yang pertama landasannya itu alas atau dasar dan tumpuan. Sedangkan filsafat yaitu filsafat sama dengan filosofi terbentuk dari dua kata, yaitu philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian filosofis dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan. Selanjutnya itu pendidikan, yaitu terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma yang dianut. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan filsafat pendidikan adalah asumsi filosofis dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan yang bersifat filosofiah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Berikut penjelasan dari ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu taonta berarti yang berada dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Ontologi sering diidentikan dengan metafisik yang juga disebut proto-filsafia atau filsafat yang pertama, atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat sesuatu, keesaan, persekutuan, sebab, akibat, realita, atau Tuhan dengan segala sifatnya. Berikut fungsi dan manfaat mempelajari ontologi. Yang pertama, berfungsi sebagai refleksi kritis atas bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Yang kedua, ontologi membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. Yang ketiga, ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Epistemologi. Epistemologi berdasarkan akar katanya epistem, pengetahuan, dan logos, ilmu yang sistematis teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Dapat disimpulkan, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau pengertian. Selanjutnya ada aliran-aliran epistemologi. Yang pertama ada golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan. Di antaranya, yang pertama ada rasionalisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu berasal dari pikiran, rasio, dan jiwanya manusia itu sendiri. Nah, yang kedua ada empirisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Nah, yang ketiga ada kritisme, yaitu aliran yang mendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia itu sendiri. Nah, yang kedua ada golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif di dalamnya. Di antaranya ada realisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Dalam pengetahuannya baik tergambar kebenaran seperti sesungguhnya. Nah, yang kedua ada idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya.
Aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari kata aksio dan logos. Aksios artinya nilai atau sesuatu yang berharga, dan logos artinya akal. Teori aksiologi artinya teori nilai. Penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Aksiologi membahas tentang masalah nilai. Aksiologi sebagai cabang filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Fungsi dan dua hal utama aksiologi. Aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Aksiologi terdiri dari dua hal utama, yaitu etika, bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Estetika, bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Indah dan jelek adalah pasangan dikotomis, dalam arti bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan rasa nyaman pada suatu pihak, rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak lainnya. Selanjutnya yaitu ada hubungan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi banyak orang yang memberikan gambaran tidak tepat mengenai hakikat ilmu. Terlebih lagi bila pengertian ini dikaitkan dengan berbagai aspek dalam suatu kegiatan keilmuan, misalnya matematika, logika, penelitian, dan sebagainya. Apakah bedanya ilmu pengetahuan? Apakah karakter ilmu? Apakah kegunaan ilmu? Apakah perbedaan ilmu alam dengan ilmu sosial? Manusia berpikir karena sedang menghadapi masalah inilah yang menyebabkan manusia memusatkan perhatian dan tenggelam dalam berpikir untuk menjawab dan mengatasi masalah tersebut, dari masalah yang paling ringan hingga masalah yang sangat muskil. Dengan demikian, bahwa ontologi adalah ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmu, sedangkan epistemologi adalah bagaimana cara kita memperoleh ilmu, dan aksiologi adalah ilmu. Jadi kesimpulannya adalah istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu tonata berarti yang berada dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Terminologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf. Menurut etimologi epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistema pengetahuan dan logos ilmu yang sistematis, teori. Secara terminologi epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Aksiologi membahas tentang masalah nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata exio dan logos. Exios artinya nilai atau sesuatu yang berharga, dan logos artinya akal, teori. Aksiologi yang artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai.